Halo, jumpa lagi bersama Head Talk kita dari Mandaya Royal Hospital Puri. Kali ini bersama saya Dr. Helmi. Kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, karena kita sebentar lagi akan menjelang atau menuju pada peringatan World Cancer Day 2023 atau Hari Kanker Sedunia di 2023 nanti. Nah, yang pasti kalau kita berbicara tentang cancer atau penanganan cancer, ataupun juga mereka yang menjadi survivor ataupun juga caregiver, banyak hal yang bisa kita ungkap di situ. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh para survivor, para penderita kanker dan juga caregivernya, yaitu adalah masalah nutrisi atau penanganan intervensi gizi kepada para penderita kanker. Nah, untuk membahas ini, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, teman sejawat kita dari Departemen Gizi Mandaya Royal Hospital Puri, yaitu Dr. Sani Ngatijani, spesialis gizi klinik. Halo, Dr. Sani, apa kabar? Halo Pak, apa kabar? Baik saya. Luar biasa dokter ya. Baik, dokter, ini topik menarik dok, karena penanganan gizi, intervensi gizi itu kan sangat penting dok. Bukan hanya orang sehat, apalagi ini orang yang sudah terdiagnosa cancer. Nah, untuk tindakan atau langkah preventif, ya pencegahannya itu sebenarnya baiknya seperti apa sih dok? Pola nutrisi, pola diet yang baik yang dianjurkan untuk masyarakat atau ibu-ibu, bapak-bapak di sana yang mungkin sudah mulai terdeteksi cancer. Ya. Itu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat pada umumnya ya. Apa sih makanan yang bisa mencegah terjadinya kanker? Karena kan kita tahu angka kanker semakin tahun semakin meningkat. Dan positifnya bahwa banyak masyarakat yang sudah mulai peduli. Jadi mereka peduli salah satu dari aspek makanan nih. Yeah. Makan ini boleh nggak, takut cancer dan lain-lain. Kalau dari aspek nutrisi, sampai saat ini secara penelitian belum ada satu bahan makanan atau satu zat gizi yang dikatakan sebagai biang keroknya nih, penyebab cancer itu sendiri. Jadi memang belum confirm bahwa zat gizi A itu menyebabkan cancer. Namun beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau mau menurunkan resiko cancer, maka kita harus gaya hidup sehat. Salah satunya adalah diet yang sehat. Gitu. Jadi diet yang sehat itu seperti apa? Diet yang sehat kita secara generalkan adalah mengkonsumsi asupan gizi yang seimbang dan lengkap. Dikatakan lengkap itu karena ada berbagai komponen yang harus dikonsumsi. Misalnya pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak, vitamin dan mineral. Jadi lima-limanya harus dikonsumsi. Jadi kita jangan pilih kasih hanya mau konsumsi salah satu aja. Gitu. Tentunya dari kelima-lima ini kita pilihin lagi. Misalnya karbohidrat. Karbohidrat jangan yang karbohidrat sederhana. Karena karbohidrat sederhana itu gulanya banyak. Nah ini juga menjadi pertanyaan yang banyak nih bagi orang-orang cancer nih. Dok, orang cancer nggak boleh makan gula ya? Nah itu tuh banyak sekali yang merebak sehingga mereka sangat takut makan gula. Akhirnya gula darah drop, dan selain itu kalau makan gula menurun sepanjang waktu tertentu, jadi badannya makin kurus. Sementara pada orang-orang dengan cancer, apalagi yang menjalani treatment, itu perlu makanan yang cukup banyak. Dan gula ini merupakan salah satu bahan makanan yang cukup mudah didapatkan. Tentunya dalam batasan jumlah tertentu ya, juga bukan berarti makannya gula doang. Pertama karbohidrat. Karbohidrat itu ada dua jenis. Karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yes. Karbohidrat sederhana itu bahan makanan yang kalau kita makan, dia langsung dibuat jadi gula. Contohnya dok? Nah, misalnya karbohidrat itu bahan makanannya apa sih? Misalnya ya, nasi. Kalau nasi kita cari yang nasi berwarna. Misalnya nasi coklat, nasi merah, nasi hitam. Batasi nasi putih karena karbohidratnya sederhana. Lalu contoh bahan makanan karbohidrat lain, roti. Roti kita cari yang misalnya roti gandum. Misalnya kita mau makan kentang, boleh. Kentang usahakan makan dengan kulitnya. Tentunya karena kulit kentang biasanya kotor ya, karena kan dia tumbuh di tanah ya. Tentu harus dibersihkan secara tepat ya, karena pada penderita cancer juga takutnya bahan makanan yang terkontaminasi, food safety-nya tidak dijalankan, akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan karena pasien-pasien tersebut rentan terhadap infeksi gitu. Itu dari karbohidrat. Kedua dari protein.
Protein ini sangat penting pada pasien-pasien kanker. Kenapa penting dok proteinnya? Karena protein itu diperlukan tubuh untuk regenerasi sel, untuk perbaikan sel, pertumbuhan sel. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya albumin. Albumin itu merupakan suatu faktor, dia itu kayak taksi. Jadi kalau kita minum obat, obatnya masuk ke dalam, obat itu harus diantar ke organ tujuan. Misalnya dia mau ngobatin tulang misalnya ya, dia akan dibawa sama albumin, dia taksi, dibawa ke tulang. Sebagai alat transportasinya ya dokter ya? Betul. Oke, sederhananya seperti itu. Jadi kalau alat transportasinya nggak ada, maka yang sampai ke tujuan berkurang. Nah, untuk membentuk albumin itu perlu protein. Mungkin Bapak Ibu sering dengar orang-orang dengan kanker albuminnya kurang, sehingga harus makan putih telur. Itu dia. Jadi protein itu penting. Yang kedua protein, yang ketiga lemak. Lemak ini ada yang bersifat baik, ada yang bersifat jahat. Kalau kita baca-baca itu ada good fat sama bad fat gitu ya. Kalau good fat itu tentunya kita ambil dari lemak-lemak tidak jenuh. Seperti alpukat. Alpukat, oke. Minyak zaitun. Terus minyak ikan. Gitu. Dan batasi makanan-makanan yang digoreng. Karena semakin banyak lemak jenuh akan menyebabkan peningkatan berat badan, dan orang-orang dengan overweight atau obes secara penelitian meningkatkan resiko terjadinya kanker. Jadi penting untuk menjaga berat badan. Lalu yang ketiga vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral banyak pada sayur dan buah. Jadi makan tuh dalam satu piring kita tuh harus ada tuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Kalau ditambahkan misalkan dengan susu ataupun juga vitamin suplemen begitu dokter. Karena kan ada yang bilang kita aja yang baik-baik aja juga kadang suka sometimes butuh vitamin, butuh suplemen. Nah, bagaimana dengan mereka yang cancer? Imunitas tubuh mereka kan suka menurun tiba-tiba, suka drop. Apakah perlu suplemen atau susu begitu, dokter? Itu juga banyak ditanyakan. Jadi pada pasien-pasien cancer, itu aspek nutrisi itu pertama penting untuk jaga berat badan. Karena pada pasien-pasien cancer biasanya yang mengalami treatment, dia suka berat badannya turun. Itu tidak kita harapkan. Jadi berat badan harus terjaga, jangan makin lama makin kurus. Kedua, mencukupkan imun yang didapatkan dari antioksidan. Seperti yang tadi Dr. Helmi katakan, antioksidan kalau yang mau instan adalah suplemen. Nah, untuk suplementasi berbeda dengan bahan makanan sumber. Apa bedanya? Suplementasi itu langsung zat aktif. Jadi misalnya vitamin A, ya langsung vitamin A-nya yang masuk ke badan. Berbeda dengan bahan makanan sumber. Kalau bahan makanan sumber itu bisa diproses di badan sampai dia menjadi aktif. Nah, hati-hati pada suplementasi karena dia bahan aktif yang dimasukkan, bisa terjadi toksisitas dan interaksi dengan obat selama terapi kanker. Jadi kalau ingin mengkonsumsi suplementasi sebaiknya berdiskusi dulu dengan dokter. Berbeda dengan bahan makanan sumber ya. Kalau bahan makanan sumber, ibaratnya gini, kalau kita makan suplementasi karena bahannya aktif, kita takutnya toksisitas atau kelebihan atau keracunan ya istilahnya. Belum lagi ada interaksi dengan obat-obatan tertentu. Tapi kalau dari bahan makanan sumber, mau makan jeruk 1 kilo pun nggak akan terjadi toksisitas. Gitu. Itu berbedanya karena di dalam badan akan diubah, di saat sudah lebih dia akan adjust badan. Oh, udah kelebihan nih, mungkin kita bisa keluarkan. Gitu. Jadi yang terpenting adalah di sini hati-hati ya dok ya kalau untuk yang sudah terdeteksi kanker, jangan sembarangan mengkonsumsi suplemen tadi karena ada resiko toksisitas yang bisa memperburuk kondisinya. Dan mengganggu treatment dengan obat-obatan yang diberikan. Terus kalau susu itu sering kita gunakan karena pada pasien-pasien kanker itu kan nggak mau makan. Cara termudah adalah susu. Untuk orang-orang yang kita sebutnya tidak tahan laktosa ya, intoleransi laktosa kita bisa akalin misalnya susu-susu yang free laktos gitu. Kalau yang aman sih gampang ya susu apapun. Tapi pemilihan susu juga penting ya, karena tadi kita pilih susu yang lengkap ya.
susu yang tinggi protein, vitamin mineralnya lengkap, terus gulanya juga dalam batas wajar. Jadi bukan susu-susu yang dijual bebas yang kental itu. Nah itu juga sepertinya kurang tepat. Susu full cream begitu dokter ya? Susu full cream masih oke, cuman kita lihat ya, kita maunya proteinnya yang banyak. Gitu. Susu masih bisa menjadi alternatif sih. Bisa jadi alternatif. Nah ini juga mungkin Bapak Ibu di luar sana, teman-teman di luar sana, para survivor, juga caregiver sekaligus kadang gini ya dok, pada satu kondisi mereka di kemoterapi, di radioterapi, tadi dokter bilang bisa ada efek samping mereka mual, muntah, lemas, nafsu makan nggak ada. Nah untuk mengakali itu dok, apakah ada anjuran nutrisi atau pola makan tertentu supaya nafsu makan mereka muncul, supaya mereka nggak mual, nggak muntah? Kalau nggak makan kan sayang dok, tetap kita harus isi gitu loh. Apa dok anjuran? Jadi tentunya kita dari aspek nutrisi akan bekerja sama kolaborasi dengan dokter yang melakukan terapi. Misalnya pasien didapatkan efek samping mual gitu ya. Pasti secara otomatis dokter juga akan meresepkan obat anti mual ditambahkan. Dari aspek nutrisi mungkin bisa makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi mungkin kita akan bagi makannya itu bukan 3 kali makan besar karena nggak sanggup pasien itu. Jadi mungkin kita bisa kasih 6 kali. Setengah misalnya, tapi 6 kali. Atau kalau misalnya makan pun reject nggak bisa, kita akali dengan susu. Jadi kalau misalnya makan nggak habis ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti susunya dihabiskan ya, karena kan susu tinggal telan. Jadi nggak perlu taste. Takutnya mereka tuh ada taste. Sepertinya nih ikan ini tidak amis, tapi sensitif kan. Jadi dia merasa amis gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita memang sedang terjadi perubahan dalam tubuhnya dengan obat-obatan itu, ya nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa nyalahin bahwa ibu bapak lebay karena orang ini nggak amis kok. Kita juga nggak bisa begitu. Empati itu nomor 1. Jadi kita juga harus mengerti, kita cari solusi. Misalnya kalau memang makanan padat nggak bisa, kita turun tekstur. Misalnya makanan lunak, misalnya nasi nggak bisa, mungkin kita bisa jadi bubur. Bubur mungkin lebih mudah. Bubur hangat mungkin lebih efeknya lebih enak. Kalaupun bubur nggak bisa, makanan cair yuk. Misalnya susu, jus gitu. Jus pun nanti mungkin jus itu kan terdiri dari buah ya. Kalaupun kita bisa tambah sayur, berarti jus sayur dan buah. Tapi ingat, makan harus lengkap. Karbo, protein, sayur, buah, dan lemak. Jadi mungkin dalam jus itu kita bisa tambahin susu sedikit. Susu. Sama kita bisa tambahin minyak seperti olive oil. Gitu. Jadi pasien itu sekali makan, sekali minum tuh lengkap. Karena mereka nggak punya space banyak nih untuk makan. Jadi sekali makan kalau bisa esensi nih, cukup lengkap gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya benar-benar tidak bisa makan melalui mulut. Nah, gimana tuh dok? Kalau tidak bisa makan melalui mulut, misalnya banyak pasien-pasien yang radioterapi. Misalnya kanker kepala leher, itu kan diradiasi dari daerah sini kan. Efek sampingnya apa? Mulut kering, sariawan, itu sangat mengganggu tuh. Akhirnya berat badan turun karena kan nggak bisa makan. Biasanya kita akan edukasi kemungkinan itu. Ibu, bapak nanti selama treatment liur akan mengental, mulut kering, akan terjadi sariawan, akan mengganggu makan bapak ibu. Dipertimbangkan untuk pemasangan selang makan yang kita sebut dengan sonde. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, biasanya kan pasien langsung reject ya, karena kan takut gitu. Tapi jangan khawatir, nanti kalau pengobatan sudah selesai, selangnya bisa dicabut. Di saat misalnya Bapak makannya udah oke, sariawan sudah berkurang, selangnya bisa dicabut. Itu hanya sementara untuk membackup selama treatment. Karena kalau selama treatment, misalnya asupan makanannya nggak bagus, kan kita takutnya apa? HB-nya turun. Iya, betul. HB turun, nanti dokter akan pending. HB-nya turun nih, kemonya atau radiasinya ditunda dulu ya, karena kita perbaiki dulu keadaannya. Nah, itu akan mendelay treatment. Jadi nutrisi harus bisa mendukung treatment. Betul, itu paling penting dokter ya, nutrisi harus mendukung treatmentnya. Jangan sampai nutrisi yang masuk justru ya tadi kayak suplemen ya, itu tidak mendukung treatment, bisa timbul efek toksisitas. Nah, tadi kan untuk penanganannya, untuk pencegahannya sudah ya. Nah, bagaimana untuk setelah mereka itu dirawat misalnya dok ya, let's say dari rumah sakit udah pulang ke rumah, apakah pola makan yang diterapkan di rumah sakit kan agak-agak susah ya,
pas pulang ke rumah, aduh mau bandel dikit gitu, mau makan ini gitu loh. Gimana anjuran sebaiknya dok untuk pasien yang ya pos op, pos perawatan, udah kembali ke rumah gitu, baiknya seperti apa? Berarti kalau balik ke rumah berarti pasien ini sudah confirm dia terdiagnosis kanker ya? Ya. Orang-orang yang sudah terdiagnosis kanker yang banyak kita temui adalah dia tuh jadi pilih-pilih makanan. Nah, Dia terlalu strict. Misalnya, dok, kata orang makan sayur dan buah aja. Nah, itu juga salah. Iya, ini Karena kita tidak lengkap. Kan tadi kita harus lengkap. Ada karbo, protein, lemak, sayur, buah. Jadi sering kita dapati itu pasien jadi kurus gitu. Karena kan makan sayur sama buah aja. Mereka lebih fokus kepada vitamin, mineral yang kita sebut dengan antioksidan. Padahal tubuh perlu beyond dari, maksudnya perlu tubuh lebih dari itu. Jangan lupakan protein. Dan karbohidrat itu sumber tenaga. Betul. Jadi jangan sampai pasien-pasien itu tambah kurus. Kalau udah pulang ke rumah, pasien-pasien kanker, pengalaman saya ya dok, kita nggak usah atur makan aja, mereka makannya udah dikit. Karena kan mereka nggak bisa makan terlalu banyak, memang selera makannya berkurang. Belum efek-efek mual misalnya, atau diare, atau sariawan, mulut kering. Itu jangankan kita atur makannya, udah makan aja udah bagus gitu. Jadi saran saya untuk pasien-pasien yang kanker terus pulang, kalau memang kelihatannya asupan makannya masih sedikit, nggak apa-apa, makan aja. Tubuh perlu tenaga untuk recovery dulu. Pikirkan itu dulu, recovery dulu. Sampai berat badan mulai adjust, nanti baru kita mulai apa yang harus di-cut lagi, apa yang harus di-cut lagi. Jadi ya sebaiknya kita makan dalam porsi yang cukup, sampai tubuh itu siap, imun juga maksimal untuk selesain dulu nih masa terapi. Itu yang paling penting dokter ya. Tanpa kita larang pun mereka nafsu makannya pasti sudah berkurang ya. Bahkan kadang-kadang kita tambah penambah nafsu makan loh. Obat penambah nafsu makan supaya makannya cukup gitu. Biasanya nih pasien kan kemo pertama dirawat di rumah sakit, let's say misalnya 3 hari gitu ya. Kan pasien pulang ini kan tentu misalnya masih ada yang bergejala, misalnya sedikit mual. Iya. Nanti dia baru balik lagi tuh untuk kemo kedua gitu. Itu kan satu siklus, itu kan nggak cuma sekali. Betul. Iya. Nah selama satu siklus itu tubuh harus kuat. HB nggak boleh turun, albumin nggak boleh turun gitu. Jadi harus makan yang cukup. Saya punya pengalaman satu pasien ya, ini lucu banget. Jadi dia bilang dia tuh nggak pengen makan sama sekali. Waduh. Sementara dia radiasi, terus kita udah akalin, susu dibuat puding, susu dibuat milkshake, dibuat es krim, tapi base-nya susu karena supaya lengkap masuknya. Udah jus ditambahin susu, pokoknya semua udah dipaksakan lengkap. Tapi dia tetap bilang rasanya sulit. Nah ini tips dari pasien saya yang saya suka sharing ke pasien-pasien lain. Dia itu caranya gini, jadi dia nonton, itu acara mukbang, makannya padang. Wow. Jadi kan menggugah dia untuk makan gitu ya. Padahal yang dia makan bubur. Jadi dia rasa dia cukup terangsang keinginan makannya dengan nonton. Kan visual itu juga penting ya. Misalnya kita lihat makanan yang menarik aja kita jadi pengen makan. Jadi sugesti ya dok ya? Betul. Terus dia makan. Jadi dia cerita ke saya, dok saya tuh setiap hari kalau siang di jam makan, saya nontonin acara orang makan. Mereka makannya misalnya nih nasi padang, saya makannya bubur, tapi itu cukup membantu dia. Jadi tips-tips itu tiap orang tuh mesti punya celahnya masing-masing tuh. Dan itu saya sangat beruntung kalau pasien mau sharing gitu. Jadi kan kita bisa memberikan ide itu ke pasien lain gitu. Atau misalnya yang saya cuma suka misalnya saya cuma suka stroberi, ya mungkin kita bisa akalin misalnya stroberi dikasih apa gitu. Jadi kalau pembatasan terlalu strict pun akhirnya mereka jadi malnutrisi. Betul. Untuk pasien yang sedang menjalani pengobatan ya. Iya, betul. Ini penting juga dokter. Kan pasien kanker itu juga bisa lintas usia ya, bisa ada kanker anak-anak, remaja, dan lanjut usia begitu. Nah, pasti kan ada treatmentnya berbeda dok. Kalau mungkin lanjut usia agak-agak susah ya dok, karena mereka udah ya pasti karena faktor umur, nafsu makan juga udah berkurang. Yang muda-muda ini kan mungkin kreatif. Ya dok ya, betul. Saya bisa akalin gitu, kayak tadi nonton mukbang, dia bisa ngulik di YouTube segala macam. Nah, baiknya gimana dok untuk yang mungkin yang tua-tua nih, yang pasien paliatif ya gitu, yang udah
pulang ke rumah tapi masih tetap harus lanjut pengobatannya gitu loh dok. Anjurannya seperti apa? Jadi itu pentingnya support system ya dok. Support system. Jadi pasien cancer itu dia perlu support system yang sangat solid. Misalnya sebagai contoh, kalau pasien itu sudah kegiatan daily activity-nya udah terganggu, misalnya mau buang air kecil, buang air besar pun butuh pertolongan. Tentu itu kan salah satu support system ya. Iya. Penyediaan makanan. Nah, itu juga penting. Jadi kalau begitu biasanya saya akan edukasi, bukan hanya pasiennya aja, tapi ibu nanti jangan lupa ya datang dengan misalnya yang menyediakan makanan, yang masak siapa, ayo datang kita ngobrol bareng. Jadi harus bagaimananya nanti kita edukasi bareng-bareng. Tentunya si pasien juga mesti tahu karena nanti kan dia yang makan gitu. Nah terus kalau pada pasien-pasien lansia yang sudah paliatif ataupun yang belum paliatif, kalau lansia itu kan reseptor kita berkurang ya dok. Betul. Jadi taste bud kita tuh berkurang. Yeah. Jadi kalau masak jangan terlalu nggak ada rasa. Oh. Jadi buat kita itu udah cukup, buat mereka itu kurang. Yeah. Tapi bukan berarti sangat asin ya, sangat asin bukan berarti. Indonesia itu kan kaya rempah. Jadi kita bisa pakai misalnya asinnya dari bawang putih, bisa dari kemiri, serai, itu banyak antioksidan loh, kunyit dan lain-lain. Itu butuh kreativitas yang tadi dokter bilang. Dan itu support system karena bukan si pasien sendiri yang menyediakan kan. Iya. Jadi biasanya kita edukasi bareng-bareng, biar pasien juga tahu. Biasanya tuh pasien ada yang tipenya gini, dia masih ingin, ya itu positifnya, dia masih punya daya juang yang tinggi. Misalnya, dok kata orang saya nggak boleh makan ini, dok saya nggak mau makan ini, yang nggak berani. Dia punya daya juang yang tinggi gitu. Saya biasanya juga tidak sampai hati untuk mengecilkan ya, tapi prinsipnya kalau orang cancer itu sama pengobatan, makan apa aja boleh. Karena dia harus ngelewatin fase ini nih. Nanti kalau memang misalnya sudah selesai fase ini yang kita sebut dengan cancer survival, berarti kan udah beres, kita nggak mau kejadian lagi. Nah itu baru ibu batasin ya makan ini, batasin ya makan itu. Selama treatment cancer, makanlah. Karena belum tentu mereka bisa makan. Ya, dan satu lagi, kalau misalnya ada penyulit, misalnya cancer dengan gangguan ginjal, cancer dengan diabetes. Nah, ada komplikasi ya dok? Iya betul. Jadi kan tadi kan kita bicara cancernya doang tuh. Tapi kan ternyata sakit itu kan nggak cuma satu, bisa 2, 3, 4. Nah itu kan lebih complicated lagi. Setuju dok. Harus berkonsultasi dengan dokter. Mungkin asupan proteinnya harus kita batasi karena akan memperberat kerja ginjal gitu. Yang tadi kita bicarakan itu secara overview cancer pada umumnya ya dok. Tapi kalau dengan penyulit-penyulit lain, misalnya dengan diabetes, daripada gulanya berantakan, mungkin harus kita atur makannya dengan lebih spesifik. Oke, itu juga sedikit terlewatkan. Jadi bagi Bapak Ibu, masyarakat yang mungkin punya penyulit seperti yang dokter Sani sampaikan tadi ya bro. Jadi harus diperhatikan kalau memang ada masalah di ginjal, ya kurangin ya dok ya, yang proteinnya gitu. Selebihnya bisa konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik biar mungkin mendapatkan pola diet yang tepat, dokter ya gitu loh. Oke, terima kasih dokter Sani untuk penjelasannya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa lagi-lagi mengedukasi masyarakat, memberikan inspirasi juga, itu yang kita harapkan dok ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya semuanya. Kita akan kembali dalam Head Talk selanjutnya bersama Mandaya Royal Hospital Puri. Saya Dr. Helmi pamit, sampai jumpa.